Kayak iPhone juga rekondisi. Kalau rekondisi itu kan kayak barang-barang yang rusak-rusak yang lama-lama digabungin jadi satu, mana yang bagus itu yang diambil. Itu yang KW. Jadi sekarang ini Uni berdua aja nih sama anak sematawayang. Iya, sama anak bujang. Nggak mau cari pengganti. Janganlah. Kenapa nih? Prinsip kayaknya. Prinsip. Jadi prinsipnya kita nih tanpa laki-laki bisa ya. Iya. Karena mencari laki-laki yang seperti udah almarhum susah banget ya. Susah banget benar-benar. Itu apakah Uni nggak mau berkeluarga nih ke depannya? Untuk saat ini kayaknya Uni lebih fokus ke usaha dan anak. Tapi kenapa nasib kita sama? Ya itulah, kita harus lebih bersyukur. Ada juga orang yang nggak punya suami tapi kehidupannya sangat miris ya kita lihat kan. Tapi kita kan bersyukur kita nggak punya suami, tapi kan ini ada. Kan setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kalau ada manusia yang sempurna, dia mungkin lupa bersyukur. Jadi kalau kita memang dari nol, itu memang laki-laki itu baik ya. Sangat. Tapi aku juga seperti itu dengan almarhum dulu gitu. Karena aku dari dulu tuh memang sama-sama dia juga, tapi memang powernya gue. Iya. Karena gue yang mau jadi orang kaya, dia enggak gitu kan. Nah, seperti itu. Memang dengan pasangan kita yang cocok pasti kita akan sukses ya. Tapi kalau kita dengan pasangan nggak cocok, apakah kita akan sukses? Enggak. Pasti berantem aja gitu ya. Karena misi dan visi kita beda. Beda ya. Beda ya. Menurut Uni, aku gimana nih sekarang? Kalau menurut Uni, kalau lihat Ria dari dulu sampai sekarang. Nggak berbeda atau berbeda? Jauh, sangat jauh berbeda. Alhamdulillah, syukur. Enggak, maksud aku bukan dalam segi ekonomi. Maksud aku dari segi apa nih namanya tuh prinsip hidup atau kepribadian lah gitu. Kepribadian? Apakah berubah nih diriku kepribadiannya? Apa aku masih mengejar apa nih atau gimana nih? Menurut ini gimana sih? Masih. Gimana? Masih ambisinya masih sama kayak dulu ya. Misalnya gini, waktu SMA kan teman pakai ini, gimana harus dapatin itu, gimana menjahit sampai tengah malam harus. Yang penting kita bisa kayak orang. Nah, sampai sekarang Uni lihat juga kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi kenapa aku seperti itu ya Uni? Karena aku ingin sesukses orang itu. Apakah aku salah gitu? Kalau menurut ini salah enggak sih? Memang ya setiap kita kan punya ambisi ya. Cuman gimana ya? Karena prinsip kita berbeda. Iya, prinsip kita beda. Kalau prinsip Uni gimana? Nanti aku juga seperti prinsip aku gitu. Kalau Uni kalau udah nyaman dengan kehidupan Uni kayak gini aja gitu. Belum enggak terpikir Uni pengen ini, pengen itu enggak. Nah, kalau aku gini nih, karena aku orangnya dari nol bisa jadi dapat ya Uni ya, karena tidak ada yang satu pun yang mendukung. Aku punya beban tuh banyak. Aku punya anak 3 Uni. Dan aku tahu nih siapa yang bisa mensupport aku selain kita sendiri kan nggak ada Uni. Nah ini sesuatu yang dititipkan Tuhan nih belum tentu bisa kita pertahankan. Jadi kalau kita nggak bisa mengembangkan diri dengan kondisi sekarang itu juga susah Uni. Kalau Uni kan orangnya dari dulu tuh nggak ingin mencapai seperti aku ya. Kebetulan Uni dapat orang yang bisa mensupport, orang yang bisa, dan Uni pun pintar juga untuk mengendalikan sesuatu gitu. Tapi kalau aku di posisi yang main aman, kayaknya nggak bisa ya Uni ya. Bukan main aman nih sebenarnya, karena Uni karena juga mikirin sekolah anak, fokus ke anak juga. Jadi kalau untuk berusaha lebih kayaknya belum lagi. Tapi dengan andaikan anak Uni udah sekolah, apakah Uni akan berusaha lebih? Aku kira enggak. Karena posisi aman itu udah nyaman dirimu. Kalau aku nggak pernah di posisi nyaman gitu. Di posisi nyaman tuh aku nggak pernah gitu. Jadi istilahnya lebih suka hal-hal yang baru ya, yang menantang seperti itu. Kalau Ria iya. Nah,
harapkan kepada Unilia saat ini? Apa ya? Semoga Maksudnya, harapan Unila tentang Ria gitu. iya, semoga Ria tuh selalu terus berjaya Sebagai kakak ya Uni ya. sebagai kakak ya, harapan Jangan Uni ya. berjaya Uni. Sukses. Lebih ke dalam nih. Lebih ke dalam. Nah, semoga Ria lebih sukses. Amin. Dan yang dicita-citakan insya Allah tercapai. Kalau bisa berumah tangga lah ya. Kalau bisa. Biar ada yang menjaga. Iya. Wah, Itu biar kan ada yang susah, say. Susah banget, say. Susah cari orang yang bisa menjaga kita tuh dengan tulus dan ikhlas, Iya, say. memang susah. Oke, jadi inilah kisah kita seorang anak yang Keluarga broken home ya. keluarga broken home. Tapi kita nggak insya Allah, dendam ya sama tapi orang kita tua nggak kita. dendam. Karena kita udah punya keluarga, Iya, kita kita tahu punya mungkin anak, iya. mereka tuh broken home tuh karena apa, Iya, karena apa iya, gitu iya. kan nggak bisa dipaksa. Iya, Nah, iya benar-benar. Tapi gimana sih tanggapan Uni tentang seorang bapak gitu? Seorang bapak yang dirasakan kasih sayangnya mungkin dari almarhum. Dari almarhum. Kalau aku nggak pernah merasakan kasih sayang seorang papa. Kalau dirimu pasti ada. Kalau Iya, aku dari ada. umur 3 tahun tuh udah sama mama ya. Iya. Jadi nggak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak gitu. Tapi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangan. Kenapa Uni jualan handphone? Dari tahun berapa? 2005 menikah, 2006 akhir. Gila banget ya. Lu orang menjual handphone satu-satunya di Bukit Tinggi yang di depan jam kadang ya, yang punya tempat. Zaman itu, tapi sekarang kan udah ada yang Ya lain. maksudnya dulu Nah. tuh karena lu tuh tempatnya tuh memang benar-benar strategis, Iya, strategis. gitu. Jadi omsetnya gila-gila banget dong. Jadi memang kita jualan handphone tuh apakah yang menentukannya tempat atau yang menentukannya Enggak tuh juga, sekarang enggak juga. Enggak juga ya? Tergantung kalau kita untuk jualan apapun mungkin ya jualan kita ya. Ya kalau yang Uni lihat selama ini pelayanan kayaknya. Pelayanan sama kualitas barang kita. kualitas barang. Emang kualitas barang produksi sendiri Uni? Bukan. Kualitas barangnya kayak gini. Misalnya kita jual, kan ada beberapa toko yang menjual barang nggak ori, kayak gitu. Nanti dibilang ori, jadi kan orang dah merasa tertipu Iya, tuh. iya, benar-benar. Zaman sekarang pun ada tuh toko yang jauh dari keramaian, tapi omsetnya alhamdulillah, pencapaiannya alhamdulillah jauh dari keramaian. Oh gitu. Nah, Bukan, kayak gitu. jadi sekarang bukan tempat ya? Bukan tempat. Oh jadi pelayanan dan kualitas Iya, ya? pelayanan kualitas. yang utama. Boleh di-spill Uni beda handphone ori dengan handphone KW? Kalau handphone ori ya, handphonenya apa dulu ya? Terserah Uni. Kalau handphone dulu zaman-zaman tahun 2006 akhir tuh udah mulai banyak beredar handphone KW kan, kayak zaman 2008 atau 2000 berapa ada BlackBerry KW kayak Oh, gitu. ada BlackBerry KW itu barang rekondisi kan. Kadang kayak iPhone juga rekondisi. Kalau rekondisi itu kan kayak barang-barang yang rusak-rusak yang lama-lama digabungin jadi satu, mana yang bagus itu yang diambil. Itu yang KW. Yang bukan KW, bukan rekondisi namanya. Rekondisi. Gimana artisnya untuk menjual handphone? Karena nih si Admin juga mau jualan handphone. Oh, gitu. mau jualan handphone. Kalau menurut Uni nih ya, kalau jualan handphone, kalau kita mulai dari kita semua ada, maksudnya gini, mulai dari barang-barang yang mewah semuanya ada, kita nggak ngerti gimana jualannya dari bawah. Kalau ini bagusnya jualannya tuh dari bawah kalau untuk handphone. Maksudnya kita mengenal, contoh jual perdana dulu, jual voucher dulu, naik jual aksesoris dulu, baru jual handphone. Jadi kita bertahap gitu. Iya, nggak bisa langsung. Nggak bisa ya? langsung kalau Karena dari- kalau langsung tuh harus melalui proses. Iya. Jadi keberhasilan tuh memang harus ada Memang harus proses, ya proses, saya. Walaupun kita punya modal, Iya. jangan berhayal kita harus punya toko gini-gini. Iya. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu pasar, Iya, itu kita nggak tahu intinya, pasar, kita nggak tahu gitu. pasar. Jadi persaingan dengan kompetitor bagaimana Uni? Dengan kompetitor maksud- Kompetitor Uni kan banyak nih yang jualan handphone di pasar atas, Iya. banyak nih. Jadi persaingannya gimana? ya kalau menurut Uni
itu semuanya rezeki ya. Rezeki ya. Ha-ha. Tapi kan kita di balik itu kan kita di balik ikhtiar kita kan juga harus berusaha. Iya. Gimana supaya jualan kita atau toko kita lebih menarik dilihat orang gitu, atau pelayanan kita yang kita tingkatkan. Misalnya kita sama-sama jual handphone nih, terus pelayanan kita kurang ya orang lari ke orang lain. Kan banyak tuh orang yang berprinsip biarlah orang beli mahal tapi pelayanannya bagus. Kan banyak orang berprinsip kayak gitu. Makanya Uni tekankan kepada semua orang yang ada di toko, pelayanan kita nomor 1, walaupun orang datang ke toko cuma untuk bertanya. Iya, tapi kan dirimu nggak bayar karyawan, say. Nggak bayar karyawan, promotor kan yang membantu. Promotor itu kan kita bisa training. Kita bisa bilang ke dia, kalau dia nggak jualan, dia rugi, kita juga rugi. Iya, tapi kan lo nggak bayar dia. Enggak. Ini gua bayar loh. Ini gua bayar loh. Gitu kan. Tapi Kita kan saling menguntungkan di toko. iya, saling menguntungkan. saling Jadi berapa menguntungkan. promotor sekarang di toko Uni? 5 kayaknya. 5. Jadi karyawan Uni berapa orang? 2. 2. Itu 7. masih setia tuh. Alhamdulillah. Masih setia. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli handphone nih ya, ini boleh ke Iguana Sale aja karena ini di depan Jam Gadang. Jadi di depan Jam Gadang dan depan Simpang Raya, gampang banget lihat, cari toko Uni Iguana Sale. Boleh langsung di Silakan datang ya ke Iya, toko silakan ya. datang. Nanti dikasih diskon ya. diskon ya. Oke, terima kasih Uni. Ini Ria sengaja nih undang Uni di podcast ini karena ingin bercerita-cerita sedikit nih Uni supaya kedepannya kita nih bisalah membawa manfaat ya dengan penderitaan yang kita bilang tuh sebenarnya itu proses hidup gitu proses ya. hidup. Proses hidup. Tapi kalau kita tidak menderita, mungkin kita tidak bisa berusaha yang lebih keras ya. Kalau tidak seperti itu orang tua kita, kita lupa diri ya. Karena teman-teman kita yang sebaya dengan kita aja, nothing sekarang. Istilahnya banyak yang dulu dia senang, sekarang dia susah gitu. Kalau kita tuh memang dulu tuh makan aja susah. Lihat orang makan, Gila banget. Apa kata-kata bijak dari Uni Riri? mungkin kayaknya nggak ada, cuman nggak tahu lah itu bijak atau enggak ya. Iya. Pesan aja lah gitu. Berusahalah sekuat tenaga selagi masih muda. Jangan malas-malasan. Jangan buang-buang hari Jangan ya. buang-buang hari. Jangan buang-buang hari. Oke. Jadi terima kasih calon-calon pebisnis di luar sana. Walaupun kita perempuan yang menderita nih sekarang, jangan pernah menyerah. Ada masanya untuk kesuksesan itu, tapi tergantung proses. Kita harus selalu berusaha dan berikhtiar. Seperti kami kakak beradik yang nggak punya harta, nggak punya kekuatan ya Unia, tapi bisa di posisi sekarang itu alhamdulillah tabarakallah, ini luar biasa kehidupan yang dikasih Allah. Banyak sih kami kekurangan, tapi di saat ini lebih kita mensyukuri ya, karena kita berdiri di kaki kita sendiri sayangku. Oke, jangan pernah menyerah ya, selalu semangat dan optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.